Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Zainab binti Umar membangkitkan syahwat suaminya, Abdullah bin Rabi'ah. Inspirasi ini perlu ditonton oleh setiap muslimah, khususnya yang telah menikah. Mungkin selama ini tabu, padahal ini sangat perlu. Atau mungkin sudah tahu tetapi malu, padahal pahalanya besar dan menghantar keluarga lebih sakinah. Abdullah bin Rabi'ah, ia terkenal di kalangan Quraisy, baik dan senantiasa menjaga kehormatannya. Sayangnya, ia tak pernah lama berkeluarga. Menikah, kemudian cerai. Menikah lagi dengan wanita lain, kemudian cerai lagi. Hingga kemudian menikahlah ia dengan Zainab binti Umar bin Salamah. Dibutuhkan keterampilan istri untuk membangkitkan syahwat suami, sebagaimana yang dilakukan Zainab binti Umar bin Salamah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Sebaik-baiknya istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yakni keras menjaga kehormatan kemaluannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis ini bisa dijelaskan lewat kisah Abdullah bin Rabi'ah, suami Zainab binti Umar bin Salamah. Abdullah adalah sosok terkenal dari kalangan orang Quraisy yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Meski demikian, dia memiliki masalah dalam organ reproduksinya. Pernikahannya dengan perempuan hanya terjadi beberapa waktu. Istrinya lari darinya dan kembali ke keluarganya. Zainab binti Umar bin Salamah pernah bertanya, "Mengapa para wanita lari dari anak pamannya?" Ada yang menjawab, "Karena wanita-wanita yang pernah menjadi istrinya tidak mampu membuatnya melakukan tugas sebagai seorang suami." Zainab kemudian berkata, "Tak ada yang menghalangiku untuk membuatnya bangkit. Demi Allah, saya adalah wanita yang berperawakan besar dan bergairah." Singkat cerita, Zainab pun menikahi Abdullah bin Rabi'ah. Dia selalu sabar dalam meladeni suaminya. Akhirnya, mereka dikaruniai 6 orang anak. Dilansir dari republika.co.id, Ustadz Fauzil Adim mengatakan bahwa kisah Abdullah bin Rabi'ah dengan Zainab memberi pelajaran menarik. Impotensi yang diderita seorang lelaki ternyata bisa tersembuhkan berkat istri yang bergairah dan pandai membangkitkan gairah seks suaminya. Abdullah bin Rabi'ah bukan sekedar sembuh dari impotensinya, melainkan berhasil memiliki 6 anak. Istri yang mengenal suaminya, insya Allah akan mampu membangkitkan syahwat suaminya sehingga lebih puas ketika berjima. Untuk membangkitkan gairah suaminya, istri harus membuang rasa malu saat berada berdua bersama suami. Imam Muhammad Al-Bakir menjelaskan, wanita yang terbaik di antara kamu adalah yang membuang perisai malu ketika ia membuka bajunya untuk suaminya dan memasang perisai malu ketika berpakaian lagi. Istri pun hendaknya tidak menjadi mitra yang pasif saat sedang berjima. Istri hendaknya memainkan peran aktif. Mengutip Ibnu Qutaibah, semakin besar gairah seorang wanita, maka sebagian besar pula gairah laki-laki kepadanya. Dalam riwayat lain, Zainab mencari tahu mengapa istri-istri Abdullah bin Rabi'ah sebelum dirinya selalu bercerai. Abdullah tak bisa ereksi, wanita-wanita itu tak bisa membangkitkan gairahnya. Wanita-wanita itu tak bisa membuat Abdullah melakukan tugasnya sebagai suami. Mengetahui intinya demikian, Zainab pun memancangkan tekad, tak ada menghalangiku untuk membuatnya bangkit. Demi Allah, aku adalah wanita yang berperawakan besar dan bergairah. Tekad Zainab tak hanya sebatas kata, ia benar-benar membuktikannya. Ia menjadi istri yang bergairah dan menggairahkan suaminya. Jadilah Abdullah bin Rabi'ah bangkit, bersemangat, bergairah. Hasilnya, mereka berdua akhirnya memiliki 6 orang anak. Kisah Abdullah bin Rabi'ah dan Zainab binti Umar ini memberi pelajaran yang menarik. Terang Ustadz Fauzil Adim dalam buku Kado Pernikahan untuk Istriku. Impotensi yang cukup berat bisa tersembuhkan karena istri yang bergairah dan pandai membangkitkan gairah seks suaminya. Demikianlah inspirasi dari Zainab. Demikianlah yang semestinya dilakukan oleh setiap istri muslimah. Jika selama ini suami kurang bergairah, istri bisa mengembalikannya dengan cara tersebut. Jika seiring bertambahnya usia pernikahan, mulai muncul stagnasi atau kebosanan, istri bisa proaktif, layaknya Zainab. Semakin besar gairah seorang wanita, kata Ibnu Qutaibah, semakin besar pula gairah laki-laki kepadanya. Dan sebagai motivasi spiritual, langkah seperti Zainab yang hot di depan suaminya
adalah bentuk ibadah yang akan diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak berlebihan jika disebutkan dalam hadis, wanita yang demikian termasuk istri terbaik. Sebaik-baik istrimu adalah menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat, yakni keras menjaga kehormatan kemaluannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailami. Dan sedikit kisah tentang masuk Islamnya Abdullah bin Rabi'ah. Mereka mengirimkan 2 orang utusannya kepada Najasyi di Habasyah. Keduanya orang pilihan dan pandai berdiplomasi, yaitu Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Mereka berangkat dengan membawa hadiah-hadiah dalam jumlah besar untuk Najasyi dan para pejabat tinggi Habasyah yang dikenal menyukai barang-barang dari Mekah. Sesampainya di Habasyah, keduanya terlebih dahulu menjumpai para pejabat sambil menyuap mereka dengan hadiah yang dibawa. Keduanya berkata, "Di negeri Anda telah tinggal sejumlah pengacau dari kota kami. Mereka keluar dari agama nenek moyang dan memecah belah persatuan kami. Maka nanti, jika kami menghadap Najasyi dan membicarakan masalah ini, kami mohon Anda semua mendukung kata-kata kami untuk menentang agama mereka tanpa bertanya. Kami adalah kaum mereka. Kami lebih mengenal siapakah mereka dan mengharapkan agar kalian sudi menyerahkan mereka kepada kami." Setelah memilih saat yang tepat, Amr bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah menghadap Najasyi. Mereka terlebih dahulu sujud menyembah seperti yang biasa dilakukan orang-orang Habasyah. Najasyi menyambut keduanya dengan baik karena sebelumnya telah kenal dengan Amr bin Ash. Kemudian tokoh Quraisy itu memberikan hadiah-hadiah yang indah disertai titipan salam dari para pemuka Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Raja Najasyi menghargai hadiah-hadiah pemberian mereka. Kemudian Amr mulai bicara, "Tuan, telah tiba di negeri Anda beberapa orang pengacau dari kaum kami. Mereka telah keluar dari agama kami dan tidak pula menganut agama Anda. Mereka mengikuti agama baru yang kami tidak mengenalnya. Begitu pula Anda. Kami berdua diutus oleh pemimpin kaum kami untuk meminta agar tuanku mengembalikan mereka kepada kaumnya. Karena kaumnya lah yang lebih tahu apa yang diakibatkan oleh agama baru itu berupa fitnah dan kekacauan yang mereka timbulkan." Najasyi menoleh kepada para penasehat istana dan meminta pendapat mereka. Mereka berkata, "Benar tuanku, kita tidak tahu tentang agama baru itu dan tentunya kaum mereka lebih paham akan hal itu daripada kita." Najasyi berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada siapapun sebelum mendengarkan keterangan mereka sendiri dan mencari tahu tentang kepercayaan mereka." Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.